Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Polemik ijazah Jokowi akhirnya terbongkar lagi. Fakta baru di mana pakar hukum pidana yang kemarin juga melaporkan ijazah Jokowi yang diduga ijazah SMA-nya palsu, yaitu Dr. Taufik membeberkan ternyata setelah dicek di web KPU yang sebelumnya yang pernah menjadi presiden, orang yang pernah daftar ke KPU nama-namanya yang pernah terdaftar itu terrecord di website KPU seperti presiden sebelumnya itu terrecord gitu loh. Tetapi ini menjadi pertanyaan, kenapa data Jokowi malah tidak ada di website KPU? Dan ini sudah ditelusuri, sampai sekarang mereka tidak menemukan data Jokowi yang pernah terdaftar di KPU. Lalu kita riset dulu. Kita riset di beberapa tempat. Salah satu mungkin yang mengagetkan ini. Nah, wartawan nanti bisa cross check. Ketika kita membuka web KPU, semua data calon presiden itu ada. Pak Jokowi nggak ada tiba-tiba. Jadi CV-nya itu tidak ada. Di KPU itu CV-nya tidak ada. Calon presiden yang mendaftarkan lewat KPU itu semua ada. Pak Prabowo 2019 itu ada. Dia sekolah di West Point, pendidikan SD SMP ada. Pak Jokowi itu nggak ada. Nah, ini kan jadi satu pertanyaan besar. Justru itu aksesnya di mana, Pak? Aksesnya di webnya KPU. Websitenya KPU. Dan Pak Taufik sudah membuktikan. Sudah membuktikan. Tadi ada di mobil saya bandingkan antara laman KPU yang memuat Pak Prabowo padahal itu 2019 dan Pak Jokowi ada. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, dan ini yang tidak disadari dan saya tidak akan publikasikan kecuali nanti pada saat persidangan. Kita mendapatkan ijazah pembanding yang asli. Teman sekolahnya Pak Jokowi tidak ada kata-kata SMA 6. SMPP, Sekolah Menengah Persiapan Pembangunan. Dan saya mengerti benar karena pada saat itu saya telah duduk di bangku SMP kelas 2. Saya lulus SMP tahun 81. Sehingga ini makin menimbulkan kecurigaan publik bahwa dugaan publik terhadap ijazah Jokowi palsu semakin meyakinkan. Apalagi kemarin beredar di sosial media yaitu informasi angkatan 1980 Fakultas Kehutanan UGM. Jadi si penmaru UGM tahun 1980 pasti semuanya yang lulus di pengumuman kampus dan koran-koran nasional, ternyata nama Jokowi tidak ada di dalam daftar kelulusan tersebut. Jadi nama Jokowi itu tidak terpampang di dalam daftar angkatan 1980 Fakultas Kehutanan. Sehingga ini menjadi bukti baru ternyata nama Jokowi itu tidak ada di dalam daftar kelulusan. Dan ini menjadi pertanyaan dan kejanggalan lagi dari masyarakat maupun netizen. Apakah benar Jokowi tidak kuliah di UGM? Nah, Dr. Tifa juga membongkar fakta baru tentang masalah wisuda Jokowi. Dia menulis caption di akun X-nya, "Saya ingatkan Pak Jokowi, jika wisuda tahun 1985, maka wisudanya tidak di Gedung Pusat UGM atau Balairung, tetapi di Gedung Purna Budaya. Gedung Pusat UGM digunakan untuk wisuda mulai tahun 1993 ke atas dan wisudanya di pelataran di bawah tenda, bukan di gedung pusatnya, karena Balairung hanya digunakan untuk promosi doktor atau pengangkatan guru besar. Setelah Gedung Geraha Sabha Pramana berdiri, maka wisuda diselenggarakan di gedung tersebut, tidak lagi di pelataran Balairung UGM. Saya ingatkan juga gedung pusat atau Balairung di tahun 1980 sampai 1985 untuk kuliah mahasiswa Fakultas Ekonomi, D3 Ekonomi dan Psikologi. Jadi saya sering nongkrong duduk menunggu jam kuliah adalah mahasiswa ketiga fakultas tersebut. Menunggu jam kuliah dimulai, nongkrong di gedung pusat. Ya telat kali atau mungkin sedang stres." Jadi Dr. Tifa menulis caption masalah wisuda Jokowi karena ada berita di Detikcom bahwa Jokowi mengatakan mau jadi presiden belajar di tangga Balairung UGM. Nah, sehingga Dr. Tifa pun menanggapi statement Jokowi yang pernah mengatakan, yaitu mengaku tidak hanya banyak perubahan suasana dari jumlah anak tangga masih sama seperti saat Jokowi mengikuti wisuda S1 Kehutanan pada 1993. Nah, sehingga ini menjadi pertanyaan netizen, yang mana benar Jokowi sudah UGM tahun 1985 atau 1993? Kalau kita baca di Detikcom sendiri katanya 1993, tetapi kalau kita lihat di ijazahnya 1985. Jadi ini yang mana yang benar? Nah, sampai netizen membandingkan Jokowi dengan Ibu Susi Kita tahu Ibu Susi itu tamatan SMP tapi tidak ngaku-ngaku tamatan SMA atau tamatan
fakultas ini, tetapi beliau bangga tamatan SMP-nya dan menjadi seorang menteri. Artinya beliau jujur apa adanya, tetapi beliau kita lihat memang seperti orang yang pernah kuliah ya, berbicara juga luar biasa bahasa Inggrisnya ya. Jadi sangat beda dengan Jokowi yang masih menutupi dirinya, apalagi tidak mau memperlihatkan ijazahnya. Nah, netizen menulis caption, semua rakyat Indonesia berharap supaya Pak Jokowi jujur saja karena sekarang bukan zamannya sulap dan sihir. Contohlah Ibu Pujiastuti, beliau sangat jujur dan sangat jujur dengan jenjang pendidikannya. Menyala Bu Susi, saya memang tamatan SMP, saya nggak ngaku-ngaku sarjana, apalagi memalsukan ijazah. Bahkan tim TPUA yaitu Rizal Fadilah ya sudah melaporkan 15 bukti ke Mabes Polri terkait ijazah palsu Jokowi. Jadi tim TPUA ini sudah menyerahkan 15 bukti dan ditambah 3 bukti baru ke Mabes Polri. Sehingga dia mempertanyakan apakah begitu banyak bukti ini tidak cukup sehingga Polri kelihatannya belum bergerak untuk memproses dugaan ijazah palsu Jokowi. Jadi banyak netizen menduga ya, jangan sampai karena menyangkut mantan Presiden Jokowi akhirnya tidak diproses dan tidak disentuh sedikit pun. Dan ini semakin memperlihatkan kepada masyarakat bahwa ya mantan pejabat presiden yang menyangkut masalah ya ijazah palsu seperti Jokowi ini tidak diperhatikan, dan ini semakin memperlihatkan kepada masyarakat bahwa hukum hanya berlaku kepada rakyat kecil. Coba kita lihat statement dari Rizal Fadilah yang sudah melaporkan ke Bareskrim 15 bukti terkait ijazah palsu Jokowi. Dan sekarang tanggal 22 April kita masukkan 4 bukti lagi. Jadi mungkin secara keseluruhan sudah 15 bukti yang sudah diserahkan ke Bareskrim Mabes Polri oleh tim pembela ulama dan aktivis. Dan inilah yang menambah keyakinan kita sehingga memasukkan itu ke Bareskrim dan sekaligus mendorong ini sudah 15 bukti kita masukkan, kok belum bergerak juga, belum ada penyelidikan, belum ada penyidikan. Sudah seharusnya, karena ini menjadi perhatian publik dari konteks bukti. Dari segi orang gitu kan, sebenarnya kita saja TPUA bisa 3 atau 4 diminta keterangan bisa dalam bentuk tindak lanjut. Kemudian Warismon, Rio, Roy, Dr. Tifa itu bisa juga diminta keterangan oleh Bareskrim. Sudah 7 orang tuh. Tambah lagi rektor, wakil-wakil rektor, dekan, udah 4 tuh. Jadi 11 orang tuh. Tambah awak media, 11 media taruhlah 22 orang. Kemudian lagi belum si Sandi Putra yang menunjukkan ini asli gitu ya. Belum Afri Awang, belum yang lain-lain. Saya kira kalau dijumlahkan sebenarnya Bareskrim sudah bisa meminta keterangan dari 30 orang gitu. Dengan 15 bukti yang kita masukkan ditambah dengan 30 orang yang potensial untuk bisa diminta keterangannya, ini bukan peristiwa pidana sederhana. Dan ini sangat bisa untuk ditindaklanjuti. Makanya inilah dorongan kita melalui tambahan bukti ini. Hayu Bareskrim mulai melangkah melakukan penyelidikan dan penyidikan atas dugaan palsunya ijazah UGM-nya Jokowi. Saya kira itu harapan kami dan mudah-mudahan ini menjadi perhatian Kapolri, sekaligus juga ini menjadi perhatian Presiden. Karena masalah ijazah palsu ini masalah yang serius. Boleh dikatakan skandal nasional, bahkan sudah menjadi skandal internasional. Dan tidak akan berhenti sebelum ada proses penyidikan berkaitan dengan dugaan pelanggaran hukum atau pelanggaran pidana yang dilakukan oleh mantan Presiden Republik Indonesia yang sekarang juga masih menjadi pejabat publik sebagai Dewan Pengarah PT Danantara. Jadi sebagai pejabat publik sebenarnya dia harus memberikan informasi publik secara terbuka. Dan proses yang ini kita tuntut terus, sekaligus proses hukum kita jalankan melalui pengajuan bukti-bukti yang terus-menerus ke Bareskrim Mabes Polri yang saat ini adalah penambahan bukti ketiga, berarti keempat kalinya TPUA berada di ruang Bareskrim Mabes Polri ini.
Dan ini ya sempat viral di sosial media, yaitu anak SD ikut mengomentari masalah ijazah Jokowi yang diduga palsu ya. Dan ini benar-benar memalukan sekali ya, di mana seorang anak SD aja tahu polemik tentang ijazah Jokowi. Jokowi tidak mau memperlihatkan ijazah aslinya. Orang yang menggunakan ijazah palsu aja bisa jadi presiden. Jadi buat apa capek-capek kuliah, mending datang aja ke UGM minta bikinkan ijazah palsu. Dan harapan kami sebagai anak bangsa kepada Bapak Jokowi agar secepatnya untuk menunjukkan ijazah aslinya ke publik, supaya tidak menimbulkan kegaduhan di negeri ini. Bentar dulu dek, tapi pertanyaannya dek, kenapa lah kalau Pak Jokowi belum mau juga menunjukkan ijazah aslinya ke publik? Ya nggak tahu lah kak, mungkin Pak Jokowi sengaja mau mengadu domba antara orang yang pro dan kontra kepadanya, atau bisa jadi memang benar ijazah Pak Jokowi itu palsu. Sekarang coba kita pikir aja lah kak secara akal sehat. Kalau memang ijazah Pak Jokowi itu asli, apa sih susahnya hanya tinggal menunjukkan ijazah aslinya aja ke publik? Kan nggak jadi heboh seperti itu. Jadi deh, kalau misalnya memang terbukti ijazah Pak Jokowi itu palsu, apa dampaknya buat masyarakat? Kalau Pak Jokowi tidak diadili, ya dampaknya bisa jadi mengurangi semangat anak bangsa untuk kuliah. Kenapa gitu? Ya iyalah kak, orang yang menggunakan ijazah palsu aja bisa jadi presiden. Jadi buat apa capek-capek kuliah, mending datang aja ke UGM minta bikinkan ijazah palsu. Ya, padahal kalau kita ingat kemarin di saat dia memanggil wartawan ke kediamannya memperlihatkan ijazahnya dan tidak boleh didokumentasikan. Kalau seandainya Jokowi membolehkan wartawan mendokumentasikan dan dipublikasikan, mungkin tidak separah ini ya. Ini akan menimbulkan begitu banyak kecurigaan dan dugaan sampai Rocky Gerung pun ya mempertanyakan kok bisa Jokowi mempolisikan yaitu rakyatnya yang memperkarakan dugaan ijazahnya palsu. Dan ternyata dari 4 orang yang diperkarakan yang dituntut, yaitu ada Dr. Tifa di situ, ada Dr. Rismon Sianipar, Roy Suryo, dan Rizal Fadilah sebagai ketua TPUA. Jadi polemik ijazah palsu ini ya semakin menarik kita lihat, kata Roy Suryo. Jadi mereka pasti akan membuktikan ya yang selama ini membuat narasi bahwa ijazah Jokowi palsu, maka Roy Suryo mengatakan akan membuktikan di pengadilan apakah benar narasi dia ijazahnya palsu. Dan kita akan melihat apakah Jokowi akan berani memperlihatkan ijazahnya di pengadilan atau dia hanya wakilkan kuasa hukumnya. Apakah berani Jokowi hadir di pengadilan? Saya rasa tidak akan berani. Bagaimana kalau ijazahnya betul-betul asli itu? Jadi problem lagi, kenapa ijazah asli itu ditahan terus-menerus bertahun-tahun dan sudah menghasilkan manusia dua warga negara diperkarakan lalu dimasukkan penjara? Itu artinya ada arogansi, ada sikap kejam bengis dari Jokowi untuk menjebak orang itu supaya dia masuk penjara tuh. Pada saat yang sama orang menuntut, kenapa pada waktu itu Jokowi tidak melihat bahwa warga negara yang harus dia lindungi akhirnya masuk penjara hanya karena dia mempermainkan kekuasaan dia untuk mengulur waktu sampai baru sekarang dia buka. Kenapa nggak waktu Gus Nur atau Bambang Tri diperiksa pengadilan, kenapa nggak Jokowi nggak bilang udah mereka tidak perlu diadili karena mereka memang iseng aja, ternyata ini ijazah saya kok. Jadi kenapa Jokowi berbuat amoral sebagai presiden yang harusnya memungkinkan warga negara bertanya dan dijawab? Kenapa dia mesti jebak? Kenapa dia mesti tunggu sampai sekarang baru dia tunjukkan ijazah aslinya? Kan itu juga soal watak manusia atau watak seorang manusia yang bergelar presiden, yaitu memanfaatkan jaringan kekuasaannya untuk mengumpankan seseorang supaya dihukum, dan itu seolah-olah jadi efek jelas sehingga semua orang tidak akan lagi mempersoalkan ijazah Jokowi. Nah sekarang terus-menerus itu dipersoalkan, kan artinya sesuatu yang disimpan di dalam memori publik, apalagi kalau itu mengandung elemen moral, nilai moral, itu akan diwariskan terus-menerus. Sekarang semua orang merasa bahwa Jokowi memang ijazahnya palsu. Sekarang silahkan tuntut purnawirawan yang kasih sinyal itu bahwa Jokowi ijazahnya palsu kan. Kan begitu gimmick berkembang gitu. Di luar ijazah palsu yang juga nggak bisa dianggap main-main, ini adalah pernyataan sikap dari ratusan purnawirawan jenderal dan perwira menengah TNI. Ini dari 3 matra, darat, laut, dan udara, yang mendesak agar Wapres Gibran itu dicopot. Dan ini nggak boleh, nggak juga boleh dianggap remeh, karena figur yang sangat dihormati di kalangan TNI, mantan Panglima TNI dan juga mantan Wakil Presiden Jenderal Tri Sutrisno itu merestui gerakan para jenderal ini. Lalu timbul pertanyaan sekarang, apakah para purnawirawan itu orang yang penuh dendam atau sekedar barisan sakit hati yang ingin mempersoalkan terus legitimasi dari Presiden Jokowi? Apakah para purnawirawan ini bersekongkol misalnya untuk memulai semacam huru-hara politik dengan memasalahkan kedudukan Gibran sebagai wakil presiden? Kalau itu soal pribadi, silakan dijatuhkan
semacam sinisme pada para purnawirawan ini. Tapi kita mulai melihat bahwa mereka, purnawirawan ini, kendati datang dari tradisi Orde Baru yang sering disebut ini jenderal-jenderal Orde Baru, tetap ingin melihat ada kejujuran di dalam sikap politik Jokowi, termasuk sikap yang harus diambil oleh Presiden Prabowo terhadap kondisi negeri ini yang dikhawatirkan akan menularkan semacam sifat kebohongan dari Presiden Jokowi. Kan pembuktian itu mudah sekali, karena di belakang kasus-kasus ini ada sesuatu yang berulang, berpola itu. Mulai dari soal IKN, atau sebelumnya lagi bahkan SMK itu udah bohong. IKN ada sekian ratus MOU itu juga bohong. Jadi sebetulnya ada presiden di dalam sifat kepemimpinan Jokowi untuk berbohong. Ada 1.000 triliun, ada berapa, 15-11.000 triliun di kantong saya. Dan semua itu menimbulkan tumpukan sebetulnya tumpukan kecurigaan bahwa Jokowi memang adalah seorang ya dalam secara psikologi adalah pathological liar itu, seorang pembohong yang absolut itu, yang nggak mungkin diubah lagi wataknya. Jadi sekali lagi keterangan yang beredar yang seolah-olah sinis pada kalangan purnawirawan ini harus kita lihat dari segi upaya mereka, bagaimanapun mereka adalah perwira-perwira yang berupaya untuk memuliakan negeri ini, memuliakan republik, supaya tidak ada sejarah republik di mana pemimpin itu datang dari cacat moral yang fatal. Itu dasarnya kan. Jadi sekali lagi kita menganggap bahwa suara para jenderal ini, purnawirawan itu betul-betul semacam endapan terakhir dari kecurigaan mereka terhadap apa yang dibicarakan selama ini oleh netizen, yaitu Jokowi ijazahnya palsu itu. Nah, kalau kita balik pada prinsip bahwa yang memalsukan itu, ya secara hukum pemalsuan itu adalah hal yang melanggar hukum itu. Tetapi seorang kepala negara memalsukan sesuatu, itu problemnya bukan sekedar hukum, tetapi peradaban politik kita. Atau bahkan kita bisa katakan bahwa nilai utama dari seorang pemimpin adalah menghormati hak rakyat untuk bertanya, dan harus dia jawab itu. Bukan dia tunda jawaban itu lalu nunggu sidang pengadilan. Buat apa sidang pengadilan membuktikan legal tidaknya ijazah itu? Kan yang dituntut bukan soal legal tidaknya, kejujuran Jokowi untuk datang pada publik mengatakan ini ijazah saya tuh. Diserahkan ijazahnya biar publik tahu bahwa itu asli, itu palsu tuh. Kan sampai di situ aja tuh tuntutan warga negara tuh terhadap kepala negara yang dipilih secara demokratis, kalau dianggap itu demokratis tuh. Tapi justru karena sifat Pak Jokowi yang denial ini, maka orang merasa bahwa sifat-sifat demokratis memang tidak ada pada Pak Jokowi. Bahkan orang mulai menghubungkan bahwa sifat tidak demokratis itu bahkan hendak diwariskan pada saudara Gibran yang wakil presiden. Saya kira itu yang mesti kita lengkapi dalam melihat secara fenomenologis masalah ijazah yang dituduhkan palsu oleh rakyat Indonesia ya, oleh entah dia satu orang, dua orang itu nggak ada soal, tapi warga negara bertanya pada presiden, mana ijazahmu? Nah, kalau sejauh ini kan para pendukung Jokowi itu selalu menyinyiri tuntutan ijazah, dugaan ijazah palsu Jokowi, dan menganggap ini mereka ini ngapain sih, kayak orang kurang kerjaan, karena terus-menerus mempersoalkan hal yang remeh-temeh, padahal katanya kan sekarang ini persoalan negara itu jauh lebih serius ya, bukan hanya negara tapi ini sebenarnya dunia ya, ini berkaitan dengan perang dagang yang dilakukan oleh Trump, dan Indonesia ini salah satu yang terkena dampaknya cukup serius. Memang masih banyak orang pengikut Pak Jokowi yang berhak mereka untuk menyinyirkan para penuduh kepalsuan Jokowi ini, karena menganggap ngapain sih persoalin selembar ijazah dicatat di atas kertas yang udah berpuluh-puluh tahun entah ada di mana. Bukankah di depan kita ada problem besar, yaitu tekanan ekonomi dunia? Bukankah ada potensi perang dunia? Kenapa kita tidak bersiap-siap? Ngapain persoalin ijazah Jokowi? Bukankah Donald Trump jauh lebih membuat masalah ketimbang Jokowi itu? Bukankah ketegangan antara Jinping dan Donald Trump itu bisa menghasilkan kerusuhan politik di Asia Pasifik? Kenapa kita nggak bicara itu? Oke, kita ngerti itu, tetapi tidak boleh membandingkan antara sesuatu yang seolah-olah grandius, besar karena ini skala dunia, dengan sesuatu yang sekedar soal ijazah. Tidak boleh membandingkan hal yang teknis dengan hal yang etis. Bahwa ada masalah besar bukan berarti bahwa masalah ijazah Jokowi jadi kecil. Justru ijazah Jokowi itu menjadi soal besar karena di dalamnya bermukim seluruh kecurigaan publik terhadap pendistribusian kekuasaan selama 10 tahun Jokowi itu. Kan dari situ kita mulai itu. Jadi sebetulnya ijazah itu adalah penanda pertama sebut aja cara orang menilai leadership dari Pak Jokowi itu. Kalau bahkan untuk menunjukkan dia tidak bisa, itu artinya dari awal dia ingin berbohong atau dia ingin ngeprank rakyatnya sendiri, dan itu dua
dua ciri dari mental yang sama, itu arogan, kan itu dasarnya tuh. Jadi sekali lagi kita mau dudukkan ini dan menganggap bahwa tidak ada kadaluarsa di dalam soal pelanggaran etis seorang pejabat negara tuh. Demikian juga kita mulai menduga bahwa orang mulai melihat niat buruk dari Presiden Jokowi dengan menitipkan Gibran pada Presiden Prabowo. Itu tuh secara naluri Presiden Prabowo bisa nilai sejauh sebatas mana sih bahayanya tuh. Tetapi publik melihat proses itu adalah upaya untuk menyelundupkan ambisi Jokowi, bahkan ambisi untuk menutupi segala macam kebohongannya, supaya ada orang yang bisa melindungi dia, dan satu-satunya yang pasti bisa melindungi dia ada keluarganya. Satu-satunya keluarganya yang memungkinkan dilindungi secara politis adalah dengan menempatkan putranya kan. Jadi kita hanya bisa mengolah itu sebagai alat untuk membayangkan bagaimana masa depan demokrasi, masa depan Indonesia kalau proses melahirkan kekuasaan, melahirkan pemimpin itu dimulai dari sifat-sifat yang manipulatif. Nah ini sebetulnya dimensi yang tidak secara eksplisit dibaca oleh banyak pihak, karena menganggap bahwa ribut-ribut soal ijazah Jokowi ini hanya akan memerosotkan bangsa ini yang seharusnya punya energi untuk menghasilkan keadilan di tingkat dunia, karena perang dagang yang mungkin menjadi perang terbuka. Tapi sekali lagi, sebuah bangsa bertumbuh bukan dari keahlian teknis untuk menyelesaikan ekonomi, keahlian teknis untuk ikut menentukan blok mana yang seharusnya dipihaki dalam potensi perang dagang maupun perang terbuka nanti. Kita mesti mulai dari membersihkan kader-kader bangsa ini, leader kita ini, pemimpin-pemimpin di masa depan, mulai dari hal yang prinsipil, yaitu kejujuran, yaitu integritas, yaitu konsistensi antara apa yang diucapkan dan apa yang dilakukan. Kan itu yang kita tagih pada pemimpin kan. Kita tidak menagih pemimpin itu untuk punya senjata nuklir atau segala macam jenis amunisi yang bahkan tidak bisa terdeteksi oleh radar-radar musuh. Itu soal teknis saja. Tapi kalau dia dimulai dari sifat manipulatif, maka semua peralatan perang itu bahkan bisa berbahaya bagi bangsa kita sendiri kan. Jadi sekali lagi, memimpin hari-hari ini, terutama di dalam ide kepemimpinan ketika terjadi krisis lingkungan, krisis ekonomi, upaya untuk menemukan kembali value di dalam hubungan internasional harus dimulai dari titik nol, yaitu kejujuran seorang pemimpin. Dan pemimpin yang jujur, apalagi dia adalah kepala negara, harus mau dengan imperatif moral untuk menjawab pertanyaan warga negara. Bukan pergi ke pengadilan, tapi menjawab pertanyaan warga negara. Kenapa? Karena kedaulatan ada pada warga negara tuh. Dan kekuasaan yang tidak dikendalikan oleh pertanyaan warga negara akan berubah menjadi arogansi. Dan itu yang sedang kita lihat sekarang. Arogansi Presiden Jokowi seolah-olah mengatakan, saya akan mempermainkan kalian di pengadilan nanti. Itu artinya dia pamerkan kekuasaannya bahkan ketika dia sudah tidak berkuasa. Salam akal sehat. Salam akal sehat. Baik ya, coba kita dengar komentar dari Rismon Sianipar ya terhadap pelaporan 4 aktivis yang menduga ijazah Jokowi palsu. Font Times New Roman itu tidak pernah ada di lembar pengesahan skripsi tahun 1985, mau dicek sampai ke dunia manapun, negara manapun, bahkan di Massachusetts Institute of Technology saja masih pakai IBM electric typewriter gitu loh. Kok bisa di UGM 1985 sudah pakai Times New Roman yang sudah sangat modern. Gitu loh Bang. Itu sudah pendek pengetahuan saya adalah laporkan ya, ketika dia sudah melaporkan dulu pidananya. Kan pidananya sudah dilaporkan oleh TPUA kan? Harusnya itu dulu yang diproses, bukan pencemaran nama baiknya, agama, ras atau antar golongan, kan nggak mungkin kan?